Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal pentingnya konsistensi dalam melihat hasil-hasil uji. Hasil-hasil uji oli apalagi ya. Soalnya banyak yang melakukan uji itu uji oli. Dari uji oli ini yang sering dikemukakan adalah yang dari uji gesek. Tapi ya sebenarnya ada juga uji yang berdasarkan testimoni. Biasanya sekali coba dapat hasil negatif atau positif itu sudah ngomong. Padahal harusnya lebih dari itu. Hasil uji itu misalnya ya, enaknya pakai contoh apa ya? Saya pakai meson dalam waktu 5.000 km olinya sudah jadi kental. Nah, jadi kental ini ya harus dilihat lagi, itu kentalnya kenapa. Kalau misalnya karena apa jenenge kerak-kerak mesinnya itu rontok semua, ya nggak bisa dijadikan kesimpulan, harus dicoba lagi untuk yakin. Kalau dulu awal-awal orang nyoba minyak goreng, ada beberapa yang mengeluh ya, suara mesin jadi halus tapi silinder mesin jadi klotekan ya. Terus ternyata setelah ganti oli lain, dia ternyata sama, tetap klotekan. Ketika diperiksa ternyata ada masalah memang pada silinder headnya ya, penyakit biasanya ya dari itu Honda Verza. Penyakit biasa dari Honda Verza itu adalah bagian apa ya, noken asnya atau apa ya, dudukannya goyang atau apalah. Kalau nggak salah ini masalah CB juga. Jadi ada masalah pada itu ternyata. Ada juga yang mengeluh masalah lain, ternyata ketika sudah pakai oli lain kok tetap ternyata ya ada masalah pada itu. Jadi emang pakai mesan, pakai minyak goreng itu ada kelemahannya juga. Kelemahannya yaitu karena pelarutnya kuat, maka bagian-bagian yang sebelumnya jadi karamel, bagian-bagian yang padat sehingga membuat toleransi bearing rapat itu jadi longgar, karena oli-oli, kerak-kerak oli yang tersisa di mesin jadi bersih. Jadi nggak selalu pembersihan itu efeknya bagus ya. Ada situasi di mana kerak-kerak sisa oli itu justru membantu membuat mesin menjadi seakan-akan kerjanya bagus. Nah, kalau yang pemakai oli ini nggak memperhatikan, ya bisa jadi menganggap itu efek negatif. Ya padahal kalau mesin bergerak itu banyak keraknya, terus dikasih oli yang mempunyai daya pelarut yang kuat, ya otomatis keraknya akan larut ke oli, sehingga efeknya adalah membuat oli jadi makin kental. Karena dari mana lagi ya, kalau umur oli masih termasuk
ribuan kilometer ya untuk mobil ya. 5.000 gitu ya, itu kan sebenarnya termasuk pendek. Nah, kalau sampai sudah teroksidasi itu ya ada kemungkinan itu sisa-sisa kerak yang lama yang larut. Ya penulis muter sekali, penulis ingin anu ya, ingin apa jenenge uji suhu mesin ya. Enaknya di mana ngukur suhu mesin itu ya? Oh, di Giant lama aja. Di Giant yang sudah tutup. Soalnya ya penulis berkendara baru berapa menit nih, mungkin 10 menit ya, ya 10 menitan lah, 10-12 menit gitu. (12 menit ya masih termasuk pendek. Apalagi penulis nggak bisa kencang, padahal ininya kencang nih ya. Ya wis lah. Ya bisa kencang tapi agak gerang gitu ya. Tarikan lagi enak. Sebenarnya penulis kepikiran dyno. Enaknya dyno kok enggak ya? Tarikan mesin lagi enak. Rencana dyno, aduh lupa bawa openg ya, wis nggak jadi lah. Soalnya gini, penulis dyno itu kan sebelumnya rencana mau pakai margarin, efeknya margarin gimana, tapi penulis coba-coba efek margarin itu terlalu lama ya untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Jadi ya butuh 20 km. Gimana caranya di mesin dyno bisa dapat 20 kilo? Terlalu lama kan, jadi nggak bisa. Jadi rencananya penulis coba yang instan. Buka filter belakang, buka filter udara, terus lihat nanti ada perubahan tenaga atau enggak. Terus apa lagi, melepas row kapasitor. Sembuh lah. Enaknya dyno apa enggak ya? Penulis pengennya di Surabaya Performance, tapi penulis nggak tahu bukanya kapan Surabaya Performance. Tutupnya kapan? Soalnya penulis biasanya cuma pulang kerja. Penulis pernah Sabtu gak buka malah. Ini kalau misalnya habis ini jalan pelan ada efeknya enggak ya ke oli ya? Suhu mesin termasuk dingin enggak ini? Penulis nggak tahu.
Nyeh. Ini ya harus lihat sih, habis bentar lagi lah bahas konsistensinya itu ya, uji gesek. Terus ya apa ya, membongkar tipuannya. Ya, di sini loh, aduh, jalannya ditutup, kalau pinggir jalan soalnya suaranya penulis nggak bisa kedengaran ya. Enaknya di mana ya? Sebentar, sini aja dulu ya. Aduh, tutupnya lepas. Ini ya. (29,6) bisa nggak? Duh, kena knalpot. Panas. Kena lagi. Duh, susah lihatnya ya. Penulis rekam pakai kamera satunya aja ya. Sekitar 84,1. Jadi untuk suhu penulis ini 84,1. Wes ya. Iya, penulis sambil. Wes. Dah panas, kena jari.
Ya, ternyata nggak terlalu dingin ya. 84,1, 84 derajat. Mungkin kurang panas ya, knalpotnya panas. Ini cuma tadi perjalanan berapa menit, anggap aja berapa ya, ya kira-kira 15 menitan lah ya, 17 menit gitu. Jadi ya ternyata nggak panas-panas banget ya, 84 derajat ya, suhu oli. Ini ya perjalanan masih 15 menit. Biasanya kalau perjalanan seperti ini di di kondisi sekarang ini harusnya itu oli-oli yang jelek sudah kerasa encernya. Jadi kayak mobil super itu kan sudah kerasa encer waktu di sini. Delta Loop, Prima XP, Enduro, Adnock, banyak ya. Ini pakai Castrol GPS ya penulis. Castrol GPS ini olinya termasuk oke ya. Walau ya ini kerasa encer, tapi ya masih terasa oke itu ya. Ya mungkin ada bantuan dari bimolinya, tapi kemampuan dari olinya sendiri ya menurut penulis termasuk bagus lah. Sekarang 560 km masih enak suara mesinnya. Penulis biasanya menilai bukan waktu nyampe nya tapi berangkatnya terutama. Jadi berangkatnya halus enggak. Kalau nyampe nya kasar ya memang penulis drain juga. Tapi biasanya kasarnya nunggu kasar banget ya. Karena penulis sudah cuek mau makin parah atau enggak, fuel illusionnya yang penting bisa tahu uji oli gimana kan ya gitu. Balik lagi ke masalah konsistensi ya. Jadi kalau yang dari testimoni sebelum memutuskan itu ya harus diulang minim sekali lagi lah untuk meyakinkan. Penulis emang ya kalau menilai beberapa oli cuma sekali, tapi kayak misal Mesran banding Pastron banding Prima XP, wah wis bing biro wis 3-4 kali mungkin ya. Kalau konsisten berarti hasil uji kedua itu sama, kesimpulannya sama. Kayak penulis nyalahkan sadu karena mengurangi performa, itu ya kesimpulannya sama. Kalau di get no terus efek sadunya berkurang juga efeknya sama, cuma tetap itu hubungannya dengan silinder dan piston. Kalau yang hubungannya dengan bearing daleman tetap juga sama halusnya. Bearing yang bagian bagian bandule noken AC dan macam-macam halusnya ya tetap sama halus. Nyoba dulu halus, nyoba sekarang halus. Yang sadu nggak kuat itu yang di sekitarnya piston dan silindernya itu rontok kalau dipakai kencang. Jadi kayak sekarang ini emang tarikan bawah ada, tapi ini kayaknya lebih karena pro kapasitor ya. Yang karena sadunya enggak, karena habis get-getan ya. Balik lagi kan yang konsistensinya uji gesek itu menipu ya, uji gesek jadi ketahuan belangnya ketika ujinya dibuat lebih banyak. Jadi kalau ujinya cuma misalnya ya kayak demonya yang sering itu
Akson lawan siapa gitu ya, itu nggak kelihatan ya, nggak kelihatan bahwa uji itu sebenarnya nggak relevan. Uji gesek baru kelihatan relevan itu ketika olinya dipergunakan untuk menguji oli merek sama, jenis sama, wis ngeplek lah misalnya, anggap aja piro motul 8100 ya, atau 7000 atau apalah. Terus kalau misalnya liquid moly gen, liquid moly opo kayak, kalau mobil one apa extended performance gitu ya, tipenya yang sama persis, nggak cuma mereknya persis tapi tipenya persis. Itu karena yang ngetes Inggris, makanya penulis nggak pakai contoh lokal ya. Kalau contoh lokal itu misalnya Prima XP yang 20W50 dengan yang 10W40, Pastronteno 15W50 versus Vestron 10W40. Tapi karena yang nyoba luar ya pakai merek luar semua. Kayak Amsoil ya, Amsoil Signature yang Signature 5W30 versus 10W40. Nah, kalau hasilnya konsisten ya, hasilnya sesuai dengan apa yang kita rasakan, maka harusnya oli lebih kental itu akan memberikan perlindungan yang lebih baik. Merek sama, jenis sama, olinya lebih kental, itu akan memberikan perlindungan yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Ya kita bisa lihat dari hasil ujinya Piotr Tester yang melakukan uji gesek. Kelihatan bahwa ya hasilnya nggak selalu lebih bagus, kadang lebih jelek. Kalau yang Piotr Tester itu nggak konsistennya nemen gitu loh ya. Hasilnya kayak random, kayak acak-acakan, ngawur lah habis. Kok gak anak apa ya, nggak bisa diambil kesimpulan. Ini kalau misalnya yang ini kita mau pilih yang mana nih, kayak misalnya ya oli motul ini bagus mana antara 5100 dengan 8100 dengan yang apa 300V, bagus yang mana gitu ya. Kita nggak bisa ambil kesimpulan juga. Nah kita orang Indonesia ini ya dibodoh-bodohi dengan uji gesek itu. Entah ya mengapa ada yang apa memuja-muja uji gesek. Orang kalau dari grup oli itu harusnya untuk oli mesin nggak tertipu dengan uji-uji gesek seperti itu. Kalau di grup oli harusnya tahu bahwa uji gesek seperti itu nggak relevan untuk oli mesin. Kan waktu uji gesek itu biasanya ada ya perbandingan. Nah, tapi yang dibandingkan itu apa? Biasanya antara merek satu, merek misalnya Axon, merek BM1, merek Lupromax dengan merek lain. Tapi kekentalannya nggak diuji. Jadi kalau misalnya mereka apa jenenge hasil ujinya itu beneran relevan, mereka akan juga nunjukkan ini loh, yang 10W40, 20W50, 0W20 ini produk kami. Ini kami uji gesek semua dan hasilnya adalah ini. Tapi nyatanya kan nggak pernah ada kejadian seperti itu. Mereka membandingkannya selalu dengan merek lain. Jadi kayak apa namanya, merek Axon, bandingannya dengan Yamaha Loop, dengan Shell, dengan ya merek lain lah. BM1 ya dengan merek lain. Padahal Axon rasanya kekentalannya nggak cuma satu toh, ada banyak. Mengapa nggak mereka uji juga ke apa yang lain-lain juga? Terus merek BM1 ada kekentalannya nggak cuma satu toh, ada banyak. Merek Lupromax juga begitu.
dibatasi seperti itu kita harus curiga. Kenapa kok nggak melakukan uji ke produk-produk mereka sendiri? Kan kita bisa tahu tuh, mana misalnya ingin cari perlindungan, pilih yang mana, pilih yang kekentalan berapa, pilih yang tipe apa, yang PAO atau yang bukan. Kan misalnya Axon ya, Axon itu ada yang PAO, ada yang PAO ester, ada yang semi sintetik. Kenapa nggak diuji itu mereka? Mengapa kenapa kok harus yang yang mineral semi sintetik yang diuji ya? Kenapa kok bukan yang PAO? Kenapa mereka nggak bandingkan produk mereka sendiri? Ya rasanya ya karena hasilnya nanti ya sama-sama nggak konsisten ya, sama-sama nggak bisa tetap hasilnya. Nanti hasilnya kayaknya pasti mungkin kayak hasilnya Piotr tester itu nggak bisa disimpulkan. Yang Piotr tester itu oli yang full sintetik dan mineral apa bisa kelihatan bedanya? Nggak bisa. Angkanya acak random. Model yang paling murah belum tentu lebih jelek daripada model paling mahal. Maksudnya varian paling mahal. Apa 300V paling licin? Enggak juga kalau dari ujinya Piotr tester. Kadang lebih baik, kadang lebih jelek. Gak mesti. Dia melakukan uji di hari yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Jadi ya orang itu terkesan kalau ujinya sekilas gitu ya, hasilnya bagus, wah hebat sekali gitu. Padahal ya yang diuji sebenarnya cuma salah satu, dan ujinya juga sebenarnya nggak komplit. Penulis sendiri melakukan uji seperti uji panggang oli ya. Itu juga cari konsistensinya. Dan penulis baru berani menyimpulkan oli gini secara totalnya, secara yakinnya setelah menemukan adanya konsistensi. Contoh konsistensi, misalnya oli Amsoil itu bagian luarnya paling bersih. Lalu ada Mesran SAE 40. Lalu ada Castrol GPS. Sementara itu Redline walau sama-sama sintetik, tapi blobore akeh, kerak-kerak yang bagian luarnya banyak. Prima XP bagian kerak-keraknya banyak di luarnya, jadinya hitam banget. Tapi ya bagian belakangnya tetap bersih. Nah sementara itu kayak oli full sintetik merek Eneos ya, Eneos molybdenum, hitamnya nemen, belakangnya keraknya juga cukup banyak. Nah belakangnya nyisa kerak juga. Yang Eneos molybdenum cuma hitam aja sih, sorry. Yang Eneos molybdenum yang menyisakan hitam banyak itu yang itu bus sama Sinexo ya. Dua-duanya oli yang pabriknya sama, yang pengemasnya beda. Pabrik sama ya, makanya bahannya sama.
Dan ya memang mungkin kalau pas diuji bakar, uji panggang gitu, putihnya lebih lama, tapi setelah putih itu dia akan menghitam jauh lebih cepat. Dari sisi penguapannya juga gitu. Prima XP dicoba beberapa kali menguap duluan, nah itu baru bisa disimpulkan. Oli Amsoil, oli Redline, oli Castrol GPS menghitam lebih cepat dari Mesran SM40. Ya itu ya bisa dianggap sebagai kesimpulan juga. Oli Bimoli, sorry bukan oli, minyak goreng Bimoli tahan lebih lama daripada oli lain-lain. Ya itu bisa dianggap sebagai kesimpulan juga. Jadi konsistensi harus ada. Kita jangan terpaku sama hasil yang sementara, hasil uji apa jenenge, uji gesek ya. Selama pabrik olinya nggak menunjukkan hasil uji gesek antar produk mereka, jangan dipercaya dulu. Karena bisa jadi nanti uji gesek mereka akan menunjukkan, wah ternyata bahwa uji gesek sendiri nggak bisa menunjukkan kehebatan oli mereka sendiri yang paling mahal dibanding versi paling murah. Orang kan beli itu ingin yang paling mahal, paling baik. Apa benar kalau oli yang paling mahal bisa membuat tahan uji gesek jauh lebih tinggi daripada yang versi murah? Nah itu yang harus ditunjukkan oleh mereka, pabrik-pabrik yang pamer pakai uji gesek. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.